Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Tuhan Allah, di hari yang baru ini, di hari yang penuh berkat ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mengerti dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat Advent bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus sedang mengingatkan murid-muridnya dan seluruh para pendengarnya, para pengikutnya, dan hingga kita saat ini tentang hari Tuhan, hari kedatangannya kelak kembali di tengah-tengah dunia ini di dalam kemuliaannya. Beberapa kali Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada para pendengarnya tentang hari Tuhan. Hari di mana Dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menerima keselamatan itu. Kapan itu? Bukan itulah sesungguhnya pertanyaan. Pertanyaan kita bukan untuk mencari kapan waktunya, seperti apa kejadiannya, dan kapan tanggal atau tahun, atau seperti apa peristiwa yang benar-benar dipahami oleh manusia, baik secara logika, pengetahuan, atau sesuatu yang dapat dianalisa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang kesiapsediaan. Kapanpun waktunya. Tuhan tidak memberitahukan waktunya, tetapi Tuhan memberitahukan bagaimana kita mempersiapkan diri. Dalam hal ini, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perumpamaan tentang 10 gadis yang akan menyongsong mempelai. 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh. Mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa bekal minyak untuk bertahan di sepanjang malam menantikan mempelai. Lalu ada 5 gadis yang bijaksana. Mereka membawa pelita, sekaligus mereka juga membawa bekal minyak. Kalau mereka harus menunggu lebih lama, berjalan lebih lama menyongsong mempelai itu, maka mereka selalu memiliki persediaan tanpa lampu atau pelita yang padam. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah gambaran atau ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita hari ini juga. Kita gadis yang mana? Apakah kita gadis yang bodoh atau kita seperti gadis yang bijaksana? Tentulah Tuhan Yesus Kristus mendambakan kita, mengharapkan kita, mendorong kita, dan memperlengkapi kita semua agar kita seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang terus berjalan. Dalam perjalanan apapun yang bisa terjadi, segala macam dinamika kehidupan banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Berbagai peristiwa sering membuat kita harus berpikir lebih keras, harus belajar lebih keras, harus menemukan hikmat lebih banyak lagi untuk menyelesaikan itu. Itu adalah dinamika di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Lalu
kita diingatkan ada satu hal yang harus benar-benar kita persiapkan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus Kristus telah memperlengkapi itu semua. Apa itu? Bekal untuk menyongsong Dia, bekal untuk menghadapi segala macam yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan. Iman, pengharapan, itulah isi dari minyak yang menghidupkan itu. Segala macam boleh terjadi dalam hidup kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita dambakan, apa yang kita perjuangkan. Tetapi satu hal yang harus terjadi sebagai akar, sebagai sumber, sebagai pondasi kekuatan kita untuk mengalami itu semua adalah terus menerus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, terus menerus berpengharapan kepada Dia. Karena itu jalan untuk menanti atau jalan untuk menyambut, jalan untuk menyongsong Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh terus beriman kepadanya. Jangan menyerah, jangan padam api rohnya, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan pengharapan, tetapi tetap teguh, tetap berjalan menuju kesempurnaan Kristus itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menanti, kita tidak sedang menanti waktu, tetapi kita sedang menanti di mana Tuhan akan datang menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara yang terkasih, saya, Anda, kita semua hari ini yang telah menerima Kristus Yesus yang adalah juru selamat kita, peganglah Dia, kokohlah iman kita, terus berjalan di tengah-tengah dunia ini, entah siang, entah malam, entah pagi, entah sore hari, kapanpun itu, sepanjang waktu dan di segala macam situasi, teruslah menyala, berkobar api roh, api iman itu. Teruslah tersedia bekal yang banyak di dalam kehidupan kita, iman, pengharapan itu, agar kita dapat memenangkan segala sesuatu. Dan hingga tiba waktunya, maka kita adalah orang-orang yang bersukacita, di mana pintu itu dibukakan kepada kita, pintu kehidupan yang kekal itu kita disambut. Mari anakku, nikmatilah sukacita surgawi, sukacita kekal itu. Dan hari ini ketika firman ini dinyatakan kepada kita, berjaga-jagalah, siap sedialah, kapanpun Tuhan datang menyatakan kemuliaannya, baik secara personal kepada kita maupun untuk keseluruhan dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang turut serta di dalam kemuliaan Kristus itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, agar terus berjaga-jaga, agar terus waspada, agar meneladani seperti gadis yang bijaksana itu. Mereka terus menyalakan obornya, terus mempersiapkan bekalnya, yaitu iman, pengharapan, kasih yang terus berkobar-kobar di dalam kehidupan kami ini. Apapun situasi yang terjadi, tetapi biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan kami, dasar dari iman kami. Tuhan, ketika kami menjalani hari ini, biarlah tangan kemurahan-Mu terus menuntun, memperlengkapi dan menggenapi setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, ke dalam dosa penipuan, tetapi biarlah kami, anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang terus bersyukur atas setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon.
Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, selamat Advent, Horas.